Selamat pagi. Pagi. Dengan Kak Maesa ya? Iya. Kak Maesa. Ini kakak habis dari mana? Habis dari rumah nenek tadi. Bantu nenek sebentar. Oh, oke. Nenek lagi sakit. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Musaf, panggil aja Kak Musaf. Namanya Kak Maesa ya? Iya. Kak Maesa, sebelum kita memulai konseling, saya ingin menjelaskan beberapa asas yang mungkin bisa Kak Maesa pegang untuk mempercayai saya sebagai konselor Kak Maesa. Yang pertama asas keterbukaan, dan yang kedua asas kerahasiaan. Jadi Kak Maesa tidak perlu khawatir kalau ceritanya tuh bocor atau gimana dan mungkin sungkan untuk cerita. Jadi saya akan menerima cerita Kak Maesa apa adanya dan tanpa semacam ngejudge gitu. Jadi apakah bersedia? Bersedia. Lanjut ke aslinya mana ini? Asli Surabaya. Surabaya. Ya, Surabaya Selatan. Surabaya Selatan. Kalau dari sini masih jauh. Iya, Lumayan. Sekitar 20 sampai 30 menitan. 20 sampai 30. Oh ya, jadi kan katanya neneknya sakit. Iya. Sakit apa tuh? Kurang tahu ya. Soalnya mungkin karena faktor usia aja, jadi Terus ya. iya. Jadi kayak nggak bisa jalan gitu, terus akhirnya karena nggak bisa jalan tuh akhirnya sakit-sakitan. Tapi ini Kak Maesa ngurus neneknya sama orang tua apa Kak Maesa sendiri? Sama tante dan Sama tante. iya. Sama tante. Kadang juga sendiri soalnya tante lagi kerja gitu. Oh. Tapi orang tua di rumah. Iya, orang tua juga. Bentar, di rumah nenek. Berarti rumah nenek sama rumahnya Kak Maesa ini dekat. Dekat. Sekitar 20 menitan. 20 menitan dari rumahnya nenek. Iya. Rumah saya 20 menitan. 20 menitan. 20 menitan. Berarti pas kecil sering main-main ke sana dong. Iya, pasti sering main-main ke sana. Bantu-bantu juga soalnya nenek sering sakit. Nah, terus kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Kesibukannya? Kalau selain kuliah itu ya ngebantu nenek yang sakit gitu. Soalnya tante liburnya paling cuma hari Minggu, terus Sabtu tuh pulang siang gitu aja. Pulang siang. Ya. Jadi waktunya tante rata-rata malam gitu ya ngurusnya? Iya, rata-rata waktu malam. Tante tuh kerjanya tuh dari jam 10, jam 9-an, pulangnya jam 6, jam 7 Malam. ya malam. Dan tantanya ini kerja di mana? Kalau tante saya tuh kerja di daerah Gresik sana. Terus berarti kayak sering PP-nya lumayan jauh. Iya, lumayan jauh. Tantenya ini kerja di Gresik itu? Kurang tahu kalau bagiannya ya. Tapi di pabrik baja kalau nggak salah. Di pabrik baja Gresik. Iya. Berarti orang cuma berdua nih, Kak Maesa sama tante ini. Iya. Cuma saya juga lumayan jarang ke rumah nenek juga, soalnya akhir-akhir ini kan banyak kesibukan di kampus juga. Kesibukannya ini organisasi atau tugas atau mungkin ada tugas-tugas proyek gitu? Lebih ke tugas sama ke proyek sih. Berarti kesibukannya tugas proyek ya? Iya. Lebih ke tugas harian dari dosen sama tugas proyek. Oh. Yang dimana tuh kadang tuh deadline-nya mepet-mepet. Kadang nggak sampai seminggu gitu. Kadang besoknya itu di deadline kan juga. Deadline-nya mepet ya? Iya. Deadline-nya. Kayak sering ya sekarang udah lumayan jarang ke nenek saya. Tapi kalau
lagi tugasnya lagi gak banyak nih, frekuensinya mungkin seminggu tuh berapa kali? Kalau tugas lagi nggak banyak mungkin seminggu 3 sampai 4 kali lah. 3 sampai 4 kali, berarti hampir tiap hari. Hampir tiap hari kalau tugas lagi nggak banyak. Tapi kalau tugas lagi banyak kayak gini tuh mungkin 2 sampai 3 kali seminggu. Kak Mason kuliah di mana sekarang? Kuliah di UNESA. Di UNESA? Iya. Jurusan apa Kak? Jurusan psikologi. Psikologi. Iya. Tapi masih maba. Baru masuk ya ini ya? Iya, baru masuk. Jadi baru kerasa tugasnya itu banyaknya. Iya, baru kerasa kayak kaget. Soalnya SMA dulu tuh tugasnya tuh nggak terlalu banyak, terus deadline-nya tuh nggak terlalu mepet juga. Setelah masuk kuliah tuh langsung kaget gitu. Nah, ini tugasnya Kak Mahesa ini rata-rata individu apa kelompok nih? Kalau sekarang sih rata-rata kelompok, tapi individu juga masih banyak. Karena ya untuk kelompok sendiri juga teman-teman kelompok tuh kadang kayak susah untuk dihubungin gitu, kurang bertanggung jawab. Jadi Kak Mahesa udah lama-lama udah muak gitu ya? Iya, udah muak sama nggak mau bertanggung jawab sama tugasnya sendiri-sendiri gitu. Sebenarnya supaya lepas tanggung jawab gitu. Tapi ada ngerasa yang beda nggak, mungkin dari habit yang berubah atau apa, dari aspek apa gitu sejak masuk kuliah ini? Mungkin kalau sejak masuk kuliah tuh kayak pola tidur mungkin. Pola tidur tuh jadi lebih malam karena tugas. Terus lagi pertemanan juga mungkin. Dulu SMA terlalu introvert, sekarang udah lumayan agak terbuka gitu. Terus untuk aspek-aspek lain kayak apa? Mungkin hobi? Ya hobi sih masih sama sih. Sama? Iya. Sebenarnya apa tuh Kak? Mungkin hobi, kalau hobi tuh lebih kayak dengerin musik sama panahan mungkin. Musik sama panan ya? Iya. Jadi kan pola tidurnya kan jadi kayak gak beraturan gitu. Itu memang biasanya tidur jam berapa kalau lagi pas SMA itu? Waktu SMA tuh tidur tuh paling malam biasanya jam 11 udah tidur. 11 udah tidur. Terus bangun tuh jam 5 itu udah bangun. Sekarang tuh setelah masuk kuliah tuh kayak tidur jam 11 tuh kayak untung-untungan gitu. Tidur biasanya jam 1, jam 2 gitu. Tidur. Jadi lebih kacau. Lebih kacau gitu ya? Iya. Dan kamu sadar kalau itu kayak mengganggu aktivitas sehari-harimu nggak? Iya, mengganggu. Iya. Terutama waktu di kelas waktu pemaparan materi tuh kurang bisa fokus karena ngantuk gitu, nggak bisa konsentrasi juga. Jadi kurang bisa nangkap pelajaran Iya, gitu. kurang bisa nangkep pelajaran. Nanti hasilnya kan ntar dinilai juga kan. Dinilai ntar nilainya jadi jelek. Tapi kalau dari cara belajar Kak biasanya ada yang berubah nggak, mungkin dari metode atau durasi belajarnya, atau malah berkurang atau bertambah? Untuk belajar durasi belajar malah bertambah. Terus kalau untuk metode itu waktu sejak kuliah tuh sejak masuk kuliah tuh belajar tuh jadi mandiri gitu, cari materi sendiri, nggak ngandelin dikasih dosen, nggak ngandelin dikasih temen, jadi cari sendiri. Tapi tadi kan Kak Mesa bilang kalau di kuliah itu mandiri. Tapi Kak Mesa sering nggak tanya ke teman soal mungkin kayak tugas-tugas atau materi gitu? Iya, sering.
kalau tanya ke temen tentang tugas-tugas yang nggak paham atau mungkin kayak berbagi pendapat gitu, ini udah bener nggak, ini udah bener nggak gitu. Jadi lebih sering diskusi sama teman gitu ya. Lebih sering diskusi. Sebelumnya di SMA jarang untuk diskusi. Berarti pas SMA ini Kak Mahesa termasuk yang jarang gak punya teman yang banyak gitu. Iya, waktu SMA tuh nggak bisa bersosialisasi dengan baik mungkin. Jadi temen tuh cuma dikit doang, terus lebih ke pendiam kali SMA gitu. Lebih pendiam. Pendiamnya ini emang gara-gara gak cocok sama temennya atau emang lagi males interaksi gitu? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Karena nggak cocok itu akhirnya males interaksi. Jadi males interaksi gitu. Iya. Tapi dengan perubahan ini yang Kak Mahesa sadari yang paling impactnya paling kerasa tuh di mana? Mungkin di pertemanan kan kerasa banget. Kalau tugas kuliah, pola tidur, sama hobi mungkin itu mungkin paling kerasa di aspek mana perubahannya? Kalau mungkin yang paling kerasa dan paling berefek itu pola tidur. Pola tidur Ya, efeknya ke fokus dalam kegiatan sehari-hari itu kayak kurang gitu. Maksudnya Kak Mahesa tidur durasi berapa jam sehari? Sebelum kuliah itu waktu SMA tuh biasanya 7 sampai 8 jam. Untuk waktu kuliah ini kayak 5 jam 6 jam, sekitar 4 sampai 6 jam. Ya gimana kan kurang ya pasti ya. Ya, pasti. Berarti 4 sampai 6 jam aja itu udah syukur ya bisa tidur. Udah syukur bisa tidur. Tapi kalau dari segi hobi nih, kan tadi Kak Mahesa bilang hobinya musik sama repanan. Itu ada perubahan nggak? Maksudnya di kayak intensitasnya? Iya, mungkin bisa dari intensitas atau kualitas dari hobi tersebut kan. Mungkin Kak Mahesa suka main musik atau suka latihan panan, itu kan pasti kan butuh fokus juga kan. Iya. Itu ngaruh ke performa nggak? Ngaruh banget. Ya, karena pola tidur tadi yang kurang bagus, akhirnya waktu panas tuh kayak bakal sering hilang fokus. Terus waktu main musik itu kan aku juga main gitar kan, itu kadang juga kayak salah chord, salah kunci ya. Jadi banyak salah gitu. Jadi hobi pun masih kena efek negatif dari pola tidur tadi. Iya, masih kena banget. Ini juga intensitasnya juga kayak berkurang karena banyaknya tugas itu tadi. Tapi pernah nggak ngerasa capek gitu sama tugas kuliah yang deadline-nya tuh mepet-mepet, terus kayak mungkin bisa ngasih satu, terus di hari itu mungkin ada 3 tugas dan deadline-nya mepet semua. Pernah nggak ngerasa kayak aduh capek banget meskipun masih maba gitu? Pernah merasa capek banget gitu. Apalagi kan mungkin kalau aku ngerasa sendiri tuh manajemen waktuku kurang. Manajemen waktu juga ya. Manajemen waktu kurang. Dan yang pernah ada waktu itu satu hari itu 3 tugas, salah satunya nggak aku kerjain soalnya deadline-nya terlalu mepet. Dan Kak Mahesa sadar kalau oh iya aku salah nih gak ngerjain tugas, tapi sadar juga kalau alah mungkin aku males juga, lagi capek gitu. Iya, sadar. Jadi emang kayak lagi capek gitu juga. Emang aku udah tahu itu salah udah ninggalin tugas, tapi aku sendiri tuh udah kayak capeknya udah gak kuat gitu. Jadi Kak Mahesa tuh capek selain capeknya tuh malas ngapa-ngapain gitu. Iya, malas ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau lagi capek tuh Kak Mahesa biasanya ngapain?
apa ngelakuin hobi apa cuma tiduran sambil main HP atau dengerin musik? Mungkin kalau ada waktu dikit bisa kayak ngelakuin hobi gitu, kayak main gitar aja. Kalau emang lagi bener-bener capek banget tuh dengerin lagu sambil tiduran aja udah cukup. Lagu tuh sangat-sangat membantu banget soalnya. Bantu bangun mood gitu. Iya, mengenai meningkatkan perasaan suasana hati gitu. Tapi menurut Kak Maisa prioritas saat ini tuh apa aja? Kan banyak tadi, ada yang tidur, ada yang kuliah, ada yang hobi. Mungkin untuk prioritas sekarang tuh kalau saya pribadi tuh lebih ke perkuliahan dulu. Perkuliahan. Iya, jadi tugas-tugas tuh sebisa mungkin diselesaikan dulu, baru ngebenerin pola tidur. Pola tidur nanti udah bener, efeknya ke fokus, bisa lebih fokus ke yang lain, terus bisa nge-manage waktu dengan baik, terus nanti akhirnya kan bisa ngelakuin hobi dengan baik lagi. Berarti kan Kak Maisa ngerasa capek juga kan? Iya. Capek, terus kayak ngerasa time manajemennya kurang. Itu Kak Maisa pernah ini enggak? Kan ini kan Kak Maisa kan udah mulai sadar dan menerima, oh iya aku tahu aku salahku di sini. Pernah nyoba buat berubah enggak? Kalau mencoba untuk berubah pasti pernah mencoba untuk berubah, dan masih dalam tahap mencoba sih sampai sekarang. Jadi untuk mencoba menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin mulai dari yang deadline-nya tercepat dulu. Yang deadline-nya dulu tuh diselesaikan dulu, baru ngerjain yang lain. Terus kalau udah selesai semua agak tenang, bisa coba perbaikin pola tidur. Ya betul ya, pola tidur itu penting banget buat pola tidur itu penting banget buat dijaga gitu. Iya, penting banget buat dijaga. Jadi sebisa mungkin tuh emang paling penting tuh ngejaga pola tidur. Apapun kesibukannya, gimana pun itu, pokoknya sebisa mungkin pola tidurnya dijaga. Tapi kalau pola makan ada perubahan nggak? Ada juga. Pola makan juga pastinya berubah. Jadi kalau mungkin dulu sehari rutin 3 kali gitu, sekarang mungkin kayak 2 kali, bahkan sekali sehari, karena udah nggak kepikiran, nggak sempat buat makan, nggak kepikiran buat makan. Jadi saking banyak tugas terus capek itu nggak kepikiran buat makan, malah milih buat rebahan, kalau nggak pilih nugas. Iya, malah lebih milih lanjutin tugas gitu aja. Padahal kan seharusnya kan diisi dulu kan baru bisa kayak otak pun mikirnya maksimal. Justru malah sejauh ini usaha untuk mengatur time management dan apa itu prioritas tuh sudah sampai mana sekarang? Mungkin ya baru sampai tahap percobaan itu tadi ya, mencoba kayak mungkin tadi yang menyelesaikan tugas yang deadline-nya tercepat terlebih dahulu, baru nanti disusul yang tugas-tugas lain, terus kayak mengatur pola tidurnya lagi gitu, baru di tahap mencoba aja. Tapi untuk pola tidur sudah lumayan teratur atau masih sedikit berantakan? Masih sedikit berantakan, nggak sama sedikit, masih lumayan berantakan. Lumayan berantakan. Jadi mungkin seminggu sekali doang, kayak tidur di bawah jam 12 tuh seminggu sekali doang. Seminggu sekali pas weekend itu. Iya. Sekarang kayak berusaha untuk 3 kali seminggu. 3 kali. Nah, dengan Kak Mahesa nyoba ngatur time management sama ngatur skala prioritas termasuk makan itu udah berarti coba belum yang ngatur, oh ya aku pengen nyoba makan dulu deh baru nugas? Itu juga udah pernah dicoba. Udah pernah.
bener-bener ngebantu banget buat mikir gitu kan, nyari referensi lagi, akhirnya kayak punya tenaga lagi buat mikir, punya gambaran lagi gitu. Tapi setelah Kak Maisa nyoba semua ini, Kak Maisa sadar akan sesuatu gak mungkin gak pandangan baru, oh iya ternyata aku bisa survive nih dari tugas-tugas kuliah yang lumayan membantai gitu. Iya pastinya tuh kayak ada kayak pemikiran di dalam tuh kayak, oh aku ternyata bisa kok ternyata nggak seburuk itu, ternyata bisa untuk atur waktu, untuk atur pola tidur ulang tuh ternyata bisa, cuman ya itu tadi perlu belajar aja, perlu menyesuaikan dulu. Jadi udah mulai punya pandangan baru gitu buat oke, aku sudah dapat ini nih, udah dapat semacam solusi-solusi, cuma masih perlu adaptasi lagi gitu. Iya masih perlu adaptasi dan mungkin masih kurang mencoba. Nah tadi kan Kak Maisa bilang juga kan untuk yang tugas project sama harian tuh sedikit terpotong, apalagi yang project karena teman-teman Kak Maisa tuh pada lepas tanggung jawab gitu. Nah, kira-kira Kak Maisa ngelakuin apa tuh biar teman-teman mungkin bisa berubah buat dari bertanggung jawab gitu? Kalau usaha sih mungkin kayak udah, kalau di luar jam kuliah mungkin di telepon, di chat, di spam gitu untuk ngingetin kalau tugas kamu bagian ini belum, tugas kamu bagian ini belum. Terus kalau untuk waktu jam kuliah, setelah kuliah pasti bakal saya ingetin lagi kayak kamu tugasmu belum loh yang bagian ini. Tapi ya gitu, aku kembali lagi ke orangnya juga mau ngelakuin yang dia. Kalau dia masih nggak mau ngelakuin itu yang repot. Berarti lebih ke neror temennya ya biar mau ngerasain. Ini kan Sebenarnya bagus, cuma tergantung teman kamu juga kan. Iya kayak gitu. Tapi setelah kamu itu ada yang berubah nggak atau malah tetap sama aja? sama aja sih. Kalau nggak diingetin tuh mereka nggak akan nyelesain tugasnya sendiri. Jadi setiap kali ada tugas tuh harus diingetin gitu. Setiap kali ada tugas kelompok harus diingetin biar mau ngerjain. Jadi kami lebih bawel biar tugasnya selesai gitu. Iya, soalnya kan itu juga mencakup nilai saya juga kan, nggak mencakup nilai dia doang. Kalau misalnya mencakup nilai dia doang ya biarin aja. Kalau dari pertemanan gimana nih? Tadi kan kayak banyak dari kan, kayak dari tugas yang ditanya mepet, pola tidur berantakan. Kalau perkembangan temen gimana nih? Mungkin dari awalnya tuh Kak Maisa yang ini mungkin Kak Maisa yang kurang terbuka atau mungkin akunya yang kurang mau membuka diri. berarti Kak Maisa ini kurang bisa membuka diri sama orang baru pas SMA? Iya. Kalau untuk waktu SMA tuh bukan kurang bisa, tapi emang nggak mau membuka diri. Berarti kan ini kan pas di kuliah kan ada perubahan ya, ada improvement yang bagus di pertemanan karena Kak Maisa udah berani buat untuk buka diri sama teman-teman, terus sama teman-teman juga gitu kan. Berarti Kak Maisa ngerasa nyaman dong kalau temenan sama teman-teman yang sekarang gitu, apalagi kan psikologi kan. Ya lumayan nyaman sih. Emang mungkin karena masih maba ya, jadi kayak masih belum bisa terlalu ngerasain, tapi kayak emang lumayan lebih nyaman gitu. Soalnya lingkungan pertemanannya di sini juga lebih suportif, lebih mendukung. Kalau emang ada yang salah emang dibilangin gitu, jadi ya bisa improve. Nanti kalau di sini tuh teman-temannya tuh
baik-baik ya menurut Kamesa. Iya, Baik semua Kamesa. pada mendukung semua. Tapi kalau teman-teman dari luar prodi gimana nih? Ada nggak atau malah nggak ada? Ada beberapa doang kalau dari Berapa? luar prodi. Mungkin ada kurang dari 5. Kurang dari 5. Karena masih maba juga ya, mungkin. Nah, dari hobi nih, ini Kak Mahesa nih mulai panen sejak kapan ya? Kalau mulainya tuh dulu awal tertarik itu waktu SD. SD itu udah mulai tertarik, tapi kayak masih nggak tahu tempatnya di mana. Terus SMP tuh dulu iseng-iseng nyoba cari-cari kayak di mana ya. Akhirnya ketemu sama satu komunitas. Komunitas itu tuh komunitas busur tradisional, lebih ke busur tradisional. Tradisional. Dia awalnya Kak Mahesa minat tuh dari penasaran gitu, terus oke ada klub komunitas busur tradisional nih gitu. Ya, awalnya kayak cuma tertarik doang gitu. Akhirnya kayak coba-coba masuk ke komunitas itu. Akhirnya kok lama-lama kok kok seru, kok asik, kok bisa ngerasain enaknya gitu. Akhirnya ya beli busur. Akhirnya waktu itu busur pertama tuh masih busur harus gitu, masih busur tradisional. Tapi kalau perubahan SMA ke kuliah ini jomplang banget gak? Dalam segi apanya dulu? Mungkin dari segi performa atau mungkin dari segi frekuensi latihan? Iya, jomplang banget. Soalnya waktu SMA itu sempat nggak latihan sama sekali. Dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh nggak latihan sama sekali. Bener-bener nggak megang busur sama sekali tuh di situ. Jadi ya pasti awal masuk kuliah tuh dengan ada UKM panahan tuh langsung kayak join bisa nih, akhirnya bisa panahan lagi. Tapi ya gitu, akhirnya megang busur lagi tuh rasanya aneh. Gimana? Feelnya tuh beda, rasanya tuh beda, kayak kok nggak bisa ngerasain kayak dulu kayak perasaan enak banget tinggal gini. Sekarang kok gini kok nggak enak gitu. Berarti feelnya udah beda gitu. Iya, feelnya udah beda, perlu nyesuaiin lagi. Dan sampai sekarang sih masih nyesuaiin. Berarti improvement yang di hobi panah ini lumayan banget ya pas transisi SMA ke kuliah ini. Bener-bener banget. Tapi kalau musik nih, itu SMA itu dari kecil juga? Iya, kalau musik dari SMP. SMP? Dari SMP tuh baru tertarik sama gitar. Itu beli yang ya karena dulu saya kira tuh kayak paling cuma kepingin doang. Ini beli yang murah-murah dulu, yang kalau nggak salah sekitar 200-300. Terus lama-lama kok nyaman gitu. Waktu SMA beli yang mahal, sekitar harga 1,5. Ini lumayan. Terus sampai sekarang tuh masih ada gitu, masih kepake ini. Bener-bener ada. Dulu waktu SMA sempet gak main gitar sama sekali. SMA malah gak main gitar sama sekali? Kenapa tuh? Habis beli gitar waktu itu udah beli, terus sempat ditaruh digantung doang, nggak ada kepikiran buat main sama sekali. Terus ada kan waktu itu kesibukan kayak di ekskul, terus di belajar untuk persiapan masuk perguruan tinggi juga. Itu
akhirnya saya nggak kepegang sama sekali gitu, nggak main sama sekali. Jadi aktif gitar lagi juga baru-baru ini aja. Oh, berarti hobinya tuh aktifnya baru akhir-akhir ini aja. Tapi masa nggak kalau pas ngelakuin itu gak seneng gitu? Iya pasti, kayak setiap kali ngelakuin hobi tuh seneng, pikiran tuh bisa agak lepas dikit gitu. Gak lepas dikit, jadi ngerasa bebannya itu agak ringan gitu. Iya agak ringan. Tapi sampai sekarang juga masih pengen lebih kak di panan atau mungkin di musik? Pastinya kalau pengen lebihnya pengen jadi lebih kayak lebih baik lagi atau tapi ya itu lagi masih belum bisa nge-manage waktunya. Tapi tadi udah lumayan bagus Kak Mesa, udah berani nyoba manage waktu sama ngatur skala prioritas biar gak keteteran gitu. Ya udah, usaha yang bagus. Jadi ya gak masalah kalau emang sekiranya itu gagal terus pengen nyoba lagi, boleh banget, gak ada salahnya. Setelah mendengar cerita Kak Mesa tadi yang awal-awalnya itu sering keteteran, habis itu kan udah mulai ini kan, udah mulai nyoba ngatur time management, terus sudah mulai enjoy sama hobinya, itu apa yang Kak Mesa rasain gitu? Yang pasti untuk rasanya sih lebih enteng, lebih ringan, lebih ke beban pikiran tuh lebih ringan, lebih kayak akhirnya bisa mikirin satu-satu, nggak langsung dar gitu. Jadi lebih beban di kepala tuh lebih keluar gitu. Iya. Jadi saya rasa sudah cukup untuk konseling hari ini, dan terima kasih Mas Kak Mesa untuk kehadirannya. Sama-sama.